Maksudnya lu kan nikah itu ya, maksudnya buat melampiaskan sagapungnya dia gitu kan. Iya kagak sih? Iya. Tapi yang gue salut buat ceweknya sih sabar banget jadi maksudnya. Iya cuy. Setiap berulah tuh ceweknya selalu oh ya udah. Cowoknya ini selalu bilang gini, selalu bilang love, selalu pakai kata itu mulu katanya. Kulum nikunya, assalamualaikum semuanya. Balik lagi sama kita temennya Miel. Iya sebelumnya Miel dia. Sekarang kita mau bahas apa ini? Wah kita minta maaf dulu nih, kita udah 2 minggu nih nggak upload ya kan? Iya. Karena ada keperluan dan banyak lain hal. Iya, memang keperluan semuanya. Si paling Susah nyari waktu yang tepat. Gue doang sih paling bisa. Aduh. Walaupun setiap tag kusut. Ada aja gitu ya setiap tag gitu masalah gitu. Pasti lu tuh nggak pernah senyum datang mari tuh nggak pernah senyum tuh lu. hari kusut. Lu mana diri lu? Apanya? Lu. Lah gua mah gini-gini aja. Ya nggak cuma gue doang, lu juga kan kadang gitu. Kan gua kan setiap juga Udah, intinya lu berdua dah. Lu juga. Intinya lu berdua dah. Kan diri lu yang dulu yang happy. Dah gua happy lu. Suara lu berubah. Kata-kata gue barusan tuh sebelum tag. Ya mau lagi enak badan. Ya udah nih kita mau bahas apa coba? Enak badan emang enak hati. Gak enak banyak anjing. Anjing ada aja semuanya. Yaudah nih ada berita nggak nih? DC, ayo. Ada nih berita Ada nih. berita apa hari ini? Nih masih yang kayaknya berita naik minggu kemarin dah anjing. Yang seharusnya dibahas minggu kemarin malah jadi sekarang. Yang masalah mertua selingkuh sama menantu. Waduh. Di mana tuh? Siapa? Ini anjing foto ibu mertua selingkuh dengan menantu di Cibir. Kirain spekulan Guritno. Bulan gue gitu anjir. itu maksud gua kok bisa gitu ya? Menurut gue istrinya juga nggak cakep aja istrinya menurut gue ya. Iya. Menurut gue istrinya cakep. Istrinya cakep gitu. Iya. Cakep tuh. Cakep. Oh parah nih. Siapa? Ya kagak maksud gue. Namanya? Ya serius. Cakep bukan berarti saya ini dong. Iya kan gue kan muji Iya, itu kan. I know. Nih dia, gua rasa sih dia meraktekin ya abis nonton film itu ya 18 plus sih. Yang drama kan. Terinspirasi dari film Jepang. Iya mungkin ya. Yang kategorinya apa? Jepang kan banyak anjing. Hah? Bangs. Gue sih mau bilang ini loh, kayaknya terinspirasi nih dari film-film gituan. Kok lu udah langsung spesifikin Jepang gitu? Oh nggak harus Jepang loh. Iya, yang judulnya. Oh, fetis lu oriental gitu. Enggak, anjing, enggak. Tolol banget bangsat. Baru mulai modal ya. Ya itu gimana? Ya, Di mana tuh? Tuh daerahnya? Daerah mana deh? Daerah mana tuh? Nah intinya berita ini lokal lah ya. Tapi kalau misalkan kayak Guritno itu gimana? Kayak misalkan ini diubah gitu. Gua nggak mau bicara tentang orang lain lah. Kan di beritanya gitu tadi. Kenapa harus dibawa orang lain ya? Gue kesel deh. Gue kadang juga kesel deh. Maksud gua. Oh, dibandinginnya ya. Mama muda lah jatuhnya. Emang muda dia. Ya jatuhnya kan mama tapi masih kayak kelihatan muda. Oh ya. Mahmud. Iya. Ini kan sering muter memang. Itu teman kita anjir. Ya kan kalau itu kan kayak gitu. Cuman kan mungkin enggak, maksud gue udah kayak ibu-ibu punya cucu 3-4 lah. Ya kita sebenarnya udah ketinggalan banget nih berita ya, cuman ya udah kita bahasnya nggak apa-apa lah. Iya. Enggak, tapi ini bagus juga anjing, gue liat ini bajunya bagus. Ntar aja itu. Gua udah diliatin tadi, emang kalau dari kamera kurang kelihatan ya. Ntar sun. Jadi di merchandise ya. Iya nih. Enggak, gue bangga banget pakai B360 kayak anjing. Maksudnya detailnya kelihatan ya. Jadi B12 lah, B12 iya. B12 anjir. Biar mulusan dikit ini. Apa? Kenapa kagak taruh di depan di sini gitu? Kagak nih, justru buat yang dong. Lu bisa nggak bahas ini dulu nggak? Ntar aja udah. Tahu. Dia belum keluar, ntar aja. Jadi Kalau dilihat umurnya umur berapa tuh yang nikah nih? kayaknya masih umur 20. Masih 20-an ya? 25-an lah ya. Kalau anaknya, kalau emaknya otomatis kan udah umur 40-50-an ya.
bisa lah segitu. Nah, itu aja anak kedua. Gue nggak tahu anak keberapa, dia punya kakaknya otomatis kan lebih tua dibandingkan. Ini yang si cewek. Iya, otomatis kan bisa umur 50-an dong orang tuanya. Gue yang selalu sama dia sih, sama bapaknya si cewek ini langsung ngekat juga gitu, langsung cerai. Jadi anaknya cerai, bapak juga ikut cerai gitu. Iya. Iya kan. Ya mau ngapain anjing bininya dipakai? Maksudnya kalau menurut cerita-ceritanya yang mulai tuh ibunya masalahnya yang sering-sering apa sih namanya goda-goda gitu-gitu. Bini gue kayak gitu mah habis gue bantu dari atas ke bawah, dari lantai 3, lantai 4 nih. Ke kasur tapi. Enggak lah, udah kebanting lu bodo amat, penjara gue mah. Iya kan gue juga kesel anjir. Penting mati lu tuh. Selingkuhnya sama orang tua sendiri lagi. Sakit banget sih itu. Hukumnya gimana? Nggak bisa bawa hukum kemari. Enggak, kita bahas itunya aja. Apa Iya. kronologi itu aja gimana. Iya, kan ini hitungannya apa? Masuk KDRT juga gak sih gini? Masuk. Enggak. Tapi katanya si cewek juga pernah kena KDRT juga sih dari ini. Oh, dari si Iya. cowoknya? Iya, tapi nggak parah, cuman hampir aja kena gitu. Mungkin fetis. Balik lagi yang gini nih. Balik lagi nih kita nih. Menurut gua kok bisa ini nafsu gitu ya? Ya tapi harusnya kalau orang nikah ya maksudnya yang pada saat itu nikah gitu yang nafsu, nggak pengen nafsu mertuanya gitu anjing. Itu dia yang sering ngegoda, itunya soal dari cerita-ceritanya. Sama tuh yang gue paling apa ya, kesel dari cowok ini sering berulah, maksudnya cowoknya ini sering berulah. Dari sering BO ke cewek lain gitu-gitu. Oh, sering. Enggak sih kayaknya. Kayaknya Jangan emang fetis ya. enggak fetisnya enggak. Maksud gua lu kan nikah itu ya, maksudnya buat melampiaskan sagapungnya dia gitu kan. Iya kagak sih? Iya. Iya sih. Tapi yang gue salut buat ceweknya sih sabar banget jadi maksudnya. Iya cuy. Setiap berulah tuh ceweknya selalu oh ya udah. Cowoknya ini selalu bilang gini, selalu bilang hilaf, selalu pakai kata itu mulu katanya. Yang gue Gila. denger sih gitu, katanya dia udah pernah ketahuan sama cewek dari tetangga, cuman karena nggak ada bukti apa-apa nih. Jadi ya udah. Itu iya. dari pas zaman pacaran nih. Iya. Dari pas zaman pacaran katanya udah ketahuan, tapi karena masih dari orang lain doang dan belum ada bukti apa-apa, jadi ya udah ceweknya masih percayalah. Iya. Jatuhnya. Iya, tapi Tapi pas sudah kebukti kayak gini ya sakit banget sih jiwaku. Iya aja. kalau bilang hilaf mulu nggak mungkin anjing. Hilaf kan Hilaf sih berkali-kali, cowok. Hilaf nggak berkali-kali juga. Itu juga maksudnya hilafnya ada prosesnya maksudnya yang bisa dicegah gitu. Terus ketahuannya tuh pas digerebek warga ya. Iya. Katanya mertuanya numpang adem di kamar, tapi gue numpang adem gue sampai sisain atasnya doang gitu kan. Ya kalau secara etika kan harusnya ya di ruang tamu kan bisa kan. Iya. Nggak harus sampai lepas semua itu di kamar lagi. Nah, sama ini yang lagi rame di Instagram katanya ada yang mirip dia yang live TikTok tuh beneran dia apa kembaran apa gimana? Siapa? Yang maknya. Mirip maknya. Iya. Aku nggak tahu deh. Ada cowok. Ada. Lu nggak tahu Aku ya? nggak tahu deh. Tapi mungkin anaknya itu kayak mungkin dia lebih berpengalaman dan lebih jago gitu. Mikir kali. Ada arah ke situ nggak sih lu? Gua nggak ada sih kalau Nggak gua ada arah situ sih. Kan emang cowoknya emang sering berulah aja, jadi mungkin dia mau nyari adrenalin rush yang lebih tinggi nih. Sabi nih kali. Jadi kalau udah engas banget nih nggak bisa ketahan gitu dan ngerti nggak sih lu? Iya. Hah? Enggak. Iya gitulah pokoknya. Maksudnya engasnya cowok gitu. Tahannya apa sih paling parah? Kalau lu paling parah ilat sih. Gua nggak pernah. Nggak pernah senam 5 jari. Nggak pernah. Disenamin sama orang nggak? Enggak. Diajak senam maksud gua. Diajak senam. Sengaja ya kan. Gua nunggu mimpi basah aja. Nggak pernah namanya. Mimpi basah. Astagfirullahaladzim. Itu yang paling alami sih. Ya kalau cowok Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah. Kalau lagi kayak gitu rokok lu taruh dulu. Kagak cocok. Kagak cocok lu ngomong kayak gitu. ya gitu kan maksud gua masa ya nggak ada cara lain gitu buat apa ya ngelampiasinnya ke hal yang lain yang positif gitu. Iya. Mungkin dia kan udah bilang dia terinspirasi dari film Jepang anjing Hot Mom. Yang ceritanya gimana dan biasanya alur ceritanya? Ini karena abis ketahuan nih, mungkin, kan jadi kan dia mainnya sama emaknya nih. Nah nanti kalau mungkin itu kagak ketahuan tuh, nah episode itu pemaksaan, punishment. Punishment kan bukan maksaan hukuman. Iya hukuman kadang tuh Beda lah nanti bondage. dipaksa dihukum. Itu apa nih?
Genre lu jauh banget Agak kayak. random ya, agak random. Pengalaman nontonnya jauh banget kayak. Iya. Waktu itu gue buat tesis. Buat tesis. Sih lu aja anak manajemen. Emang apa? Lu mau hitung-hitungin apaan? Apa yang lu manage di situ? Di video itu. Sistem pengeluarannya. Itu gue mau memanage tuh kira-kira Ininya lu pembuatan perusahaannya. film ini tuh makan biaya berapa gitu, budgeting segala macam. Dan konsekuensinya kayak apa dan memang harus dipersiapkan untuk konsekuensinya tuh berapa. cepet banget ya kalau buat ngeles ya. Cocok Iya. ya. Biarin aja. Tuh kalau gue mah Oke. ya daripada pusing-pusing dulu anjing. Siapa sih ininya? R ya? Nama cowoknya N, inisialnya Oh R. iya, ya? kayaknya bermasalah R mulu nih dari kemarin. Siapa nih? Itu temen lu yang hitam. Parah banget ya dia. Apa namanya kalau gitu? Bully ya? Ngebully. Apa? Apa sih? Apa nih? Temen lu yang hitam dia. Ya. Kan gua nggak dari R. Kayaknya rapis. Maksa sih anjing. Parah banget. Ya dia juga nggak nonton. Tapi ini dia Aduh. Lebih bullying deh. Waduh. Jadi balik lagi ke beritanya nih, beritanya. Ya, itu. Apalagi nih yang lu tahu dari itu berita? Udah sih, maksud gua kesabaran dari ceweknya juga sabar banget gitu sampai benar-benar ada bukti Iya. baru berani eksekusi gitu. dari tadi yang lu bilang dari pacaran ya? Kayak gitu ya? Iya, sering berulah lah. Dia Iya. pacaran sering berulang tapi dia berani sabar dan pas sudah nikah tuh dan nemu buktinya baru berani eksekusi ambil tindakan. Iya pas apa namanya dia dikasih taunya pas lagi kerja lagi, buset deh. Gimana nggak berantakan gua tuh pikirannya anjir. Makanya itu. Beda tipis sih antara bego sama setia ini mah. Betty ya, beda tipis. Iya, beda tipis cuy. Iya. Iya, tapi ya mungkin dari Bukan menjatuhkan ininya dia ya, statement dia, tapi ya anjing masa sih bertahun-tahun lo mau nahan gitu kan? Iya. Iya, ya makanya pas baru buat nikah ketahuan ya udah. Ketahuannya pas udah nikah tuh. Karena kan dia katanya kan dagang bakso. Siapa Mie sih? ayam. Oh, Mie ayam, si, mie ayam, si mie ayam. cewek Nah, ya. kan baksonya kan. Bisa Iya, pakai bakso. Ya udah. Pokoknya sepakat lah tuh. kayaknya. Anjing mau usaha bakso. Iya, ketahuannya di situ ya. Iya. Padahal ceweknya ini kan tadinya kan pas awal-awal nikah kan dia kan masih di rumah mertuanya kan. Masih di rumah ibunya ini kan. Iya. Nah, terus mungkin setelah dia sering dengar itunya juga kayak gitu, makanya dia pindah ke kontrakan. Nah, pas di kontrakan ternyata ibunya relain buat buat nyamperin, buat main. Kok ini kok lama gitu di dalam. Iya, Tapi sama tetangganya tuh nggak habis pikir, maksudnya ini mertua sama menantu gitu. Kok bisa kepikiran gitu kalau ada skandal? Makanya dia ngintip, tetangganya ngintip lewat ini ya. Tetangganya ya. Iya, ngintip. Wah, Ternyata ngapain di tuh kantor gitu. sana. Ya, Gitu. alasan ngadem. Katanya lagi tanpa busana, masih pakai busana anak sekolah Jepang. Cocok banget tuh. Cocok banget tuh. Dipakein gituan. Apaan kalau yang di ini Iya nggak jadi cocok juga sih. apaan Bayangin. pengabdi ini ada menantu. Iya. Banyak yang edit lagi tuh. Iya. Pengabdi mantu Di menantu. jendela ya. Mukanya anjir. Gitu. Jauh-jauhin dah. Ini sekarang kita masuk ke berita selanjutnya. Berita selanjutnya tuh ada nih calon presiden yang katanya nanam padi maju sekarang. Apaan sih, bukan itu beritanya. Buat yang itu. Ya tapi itu juga masuk berita lagi hits loh. Tadi gue baru nemuin tadi siang. Katanya kata petani-petani itu sekarang emang lagi lebih bagus. Iya, tuh gue tahu nanam itu. padi itu maju. Gue tahu siapa itu. Udah yang berita yang ini aja yang tadi. Oh, gua mau Gue kaget anjing, gue kagak baca, gue kagak ada anjing. Gue maunya itu. ngadi-ngadi lu. Lu jangan Gue maunya itu yang dibahas kenapa emang? kagak briefing anjing. Ya kenapa? Gue mau langsung to the point. Gimana jadi pikiran-pikiran lu pada nggak usah cari aman dah lu. Tahu gue siapa ini yang nanam padi maju. Itu. Inisial apa? Nah, itu kan lagi di suatu acara tuh. Iya. Lagi suatu acara di televisi lah. Itu ditanyain itu kenapa nanam padinya kok maju gitu. Itu tanyain semuanya tuh yang lagi yang viral-viralnya tuh tentang dia. Itu katanya emang kata petaninya tuh ya lebih bagus tuh nanam padinya tuh maju gitu. Tapi tanpa berbicara secara logikanya tuh kan kalau nanam padi maju kan keinjak otomatis ya. Iya, kayak kita ngepel maju aja. Iya. Oh, enggak, mungkin dia kakinya begini dan. Waduh, Masalahnya di situ. Gitu dah. kepikiran banget gitu gue mikirin situ anjir. Gue nggak berbicara secara logikanya gitu. Nanam padi maju terus juga kan dia bilang nih katanya ditanyain itu pas lagi
bagi-bagi kaos kok cemberut. Oh ditanya semua tuh kenapa kenapanya semua itu ada dia. Terus jawabannya dia katanya ya di situ kan banyak ini apa sih namanya? Apaan? Banyak orang yang emang rebutan salaman dan di situ juga panas gitu. Jadi emang udah capek gitu. Makanya tuh bagi-bagi bajunya cemberut itu. Oh itu yang jelasin bukan dia langsung kan? Dia langsung. Oh dia langsung. Dia langsung. Oh dia langsung. Dia langsung. Makanya tadi tuh gue baru dapet tuh video cuplikan videonya tadi siang, makanya nih gue bahas nih sekarang. Masih hangat banget dong. Udah, yang beritain aja penumpang gelap. Jadi itu dikit aja udah nih sekarang yang kedua. Itu katanya emang lagi panas. Udah reminder aja udah. Ada beritanya. Penumpang gelap, yang mana? Mana penumpang gelap? Ya, penumpang gelap lagi. Ah, Penumpang iya, gelap iya. lagi. Buka linknya. Gue nih viral. Bukan Dua- link itu, lu dua penumpang bukannya link gelap di- ditemukan membeku di pesawat. Link yang biru. Nih viral. Dua penumpang gelap ditemukan membeku di pesawat. Gitu. Penumpang gelap membeku di pesawat. Ya, Oh, kedinginan. dingin lah, Cok. Semakin ke atas semakin dingin. Dia dari Santiago, Chile dan mendarat pada Jumat malam 6 Januari 2023. Masih baru loh. Baru minggu kemarin. Itu saat Terus? tiba di Bandara El Dorado di Bogota, personel dari maskapai menemukan mayat dua orang yang terbang secara tidak teratur, penumpang gelap di bagian bawah pesawat, kata Avianca dalam sebuah pernyataan tersebut. Gitu. Di bawah, bos. Berarti di bawah. roda pesawat ya biasanya ya? Gue Iya. nggak tahu itu. Ini kalau jadi roda nggak kepikiran gue Nggak nih. kepikiran kalau. Jadi di roda pesawat tuh kayak ada ruangan kecil emang yang bisa Iya. buat ini kan pegangan. Iya. Anjir, dekat banget Di situ sih. kan dekat sama awan, kan dingin ya. Iya. Yang pantas beku. Maksudnya Udah simpel di situ. Maksud gua anjing sebegitunya dia mau ngapain gitu. Maksudnya tujuan dia segitunya juga sampai ke motifnya jalur apa? itu maksud gue. Iya, mungkin dia pengen terbang secara gratis. Pengen terbang secara gratis. Jadi ya. Terbangnya terbang ke ini yang jadinya anjing. Terbangnya Makanya beneran. nih ya, Badan Investigasi Teknis Kejaksaan Agung sedang melakukan tindakan mendesak untuk mengidentifikasi kewarganegaraan Ini dan masih asal muda banget, berusia Cok. berusia 15 dan 20 tahun. Itu masih muda. Kan gue Waduh. bilang mungkin dia pengen ngerasain yang namanya tuh terbang naik pesawat gitu. Keturunan Afro. Berarti rada gimbal ya? Apaan gimbal lah ini? Afro? Kribo. Ya udah, ya udah ya. Yang ditemukan di dalam pesawat, kata kantor kejaksaan. Tuh. Oh, tubuhnya hancur, sebagian hangus. Sisanya hancur. Dan penumpang itu kedua pria diduga telah menyusup ke dalam sejak 3 Januari, bos. Berarti 3 Januari. mayatnya 3 hari tuh ya? Kan Iya. ditemuinnya 6 Januari. Tuh, karena pesawat tersebut terakhir kali tercatat terbang ke Republik Dominika pada tanggal tersebut. Berarti dari situ baru ditemuinnya itu tanggal 6, gila lu. Pesawat terakhir akan menerima perawatan terjadwal pada tanggal 27 Desember 2000. Sejak itu pesawat terbang ke berbagai tempat antara lain Bogota, Guarulhos, dekat Sao Paulo, Brazil, dan Santiago. Tuh. Gila loh. Di roda pesawat kan ini, dekat roda pesawat. Ya kalau dek pesawat kan nggak bisa masuk kan? Iya. Ya. Tapi untung dia tuh di sini katakan kasus ini meningkat pada kasus serupa yang terjadi pada 23 Januari 2022. Tapi lebih untung karena dia penerbangan pesawat selama 11 jam sebelum mendarat dengan Apa selamat. aja lama ya 11 jam. 11 jam. Tuh, untung. Orang itu mayatnya sampai hancur ada yang hangus. Sebagian beku gimana? Gak maksudnya kalau nyari wahana jangan yang segitunya kan ya. Maksudnya wahana ada yang lain gitu. Dupan mahal kali. Ya di sana emang ada dupan, Cok. Iya, Universal Studio. Pasar malam nggak ada di sana. Padahal maksudnya lebih aman gitu, lebih Trans safety. Studio Cibubur. Bazar. Iya, gue bilang pasar malam yang ada ombak tuh muter. Anjir. Yang abang freestyle. Ada yang freestyle ya? Iya. Kalau nggak naik biang lala kan kayak apis. Anjing. Itu. Ya, lu bayangin aja. Iya kan masih aman gitu kalau lu mau nyari apa adrenalin di atas ketinggian gitu. Coba lu bayangin dah. Jangan beneran dibayangin anjing. Ini nungguin. Gue lagi ngebayangin kan.
Gak jelas anjing. Dan bayangin semuanya. Lu bayangin yang mana nih? Ntar berita yang sebelum lagi bayangin. Asik kalau enggak dah. Bayangin ibu-ibu aja. Aduh, rusak. Ya masalahnya ya 11 jam ya otomatis kan terbang tinggi. Maksud gue Terbang tinggi. tanpa ada apa ya, pengaman apapun gitu ya. Saya ya kayak kita duduk kayak naik kereta gitu, misalkan dari Jakarta Jogja aja 8 jam udah pegel, Cok. Ini nggak ada apa-apa, pengaman nggak ada di Otomatis atas. dia nggak kalau luasa juga kan, nggak Iya. mungkin duduk tegak begini kan. Sesempit apa tuh ruangan itu kan. Beku. Udah Nah, pesawat itu kan. siang atau malam? Kalau siang panas banget, Bos. Pasti malam dong. Bisa jadi Makanya perjalanannya antara anjing. dari siang sampai malam. Iya, ngerasain dua itu kan, Dingin banget anjing. 2 waktu. Orang itu katanya apa yang ada hangus juga, berarti kan bener panas dong. Ya udah gimana menurut lo? Nanam padi maju. Tanggapan lu gimana dah? Iya. Tanggapan gue sih ya emang dia pengen nyoba-nyoba naik pesawat sih itu. Udah. Kan lebih dikit kan kalau bahas ini, mendingan gue bilang bahas padi maju. Lu nyari beritanya. Lu bingung bahasnya di mana anjing. Ya makanya kan gue masuk. Orang matiin temen pesawat ya udah anjing. Iya kan makanya. Ini deh, tanggapan lu gimana? Di jalan-jalan protokol kena goceng sama 19.000. Nah itu gimana tuh? Yang apa? Itu, Yang apa? yang mau penerapan jalan berbayar, menurut lu gimana tanggapannya? Motor tetap kena. Iya. Iya. Jadi belum baca ibarat, dalam. ibarat kata nih, tolnya motor gitu. Iya. Kan katanya kalau ganjil genap kan tidak terlalu efisien ya. Iya. Makanya pengen diterapin tuh jalan berbayar, tapi nggak tahu itu kapan, belum ketuk palu soalnya. Iya. Ya. Belum ketuk palu itu. Itu mau ada jalan berbayar buat ya lebih efisien aja jatuhnya. Biar mengurangi kemacetan di Jakarta. Soalnya Ada- sempat ada petisi ya, katanya kalau kita nggak WFH lagi banyak polusi, macet di mana-mana. Ada berapa belas titik gitu di jalan-jalan besar di Jakarta tuh yang Ya, bakal berarti- digituin. Berarti jalannya salah satunya pandemi lagi anjing. Kagak. Ya itu Kagak. si Om lu untung dong. Solusinya Lucu dan setiap Lucu dan hutan. tiap warga Indonesia harus punya helikopter, Cok. Jadi di atas kayak helipad nih kan, di atas buat ngurangin macet tuh. Capek banget kudu punya helikopter. Ya, maksud gua kalau lu kendaraan listrik nih, ya mau motor roda 4, kalau enggak apa gitu mobil, motor pakai apa ya, kendaraan listrik sama aja kan nggak Bayanginnya kalau macetnya di udara aneh anjing, kagak ada mata kagak kena sinar gitu. Macetnya di atas. gitu Iya. sih. Terus juga kalau mau apa nerapin biar semua semua warga pakai transportasi publik juga nggak cukup kan buat semuanya gitu. Kotanya naik. Ya, itu buat biar warga-warga Jakarta tuh pada ke transportasi umum. Iya publik plus juga tadi. Ya tapi kan ya emang ya kalau transportasi umum kayak gitu kan mas gituannya nih belum terlalu banyak gitu Kapasitasnya juga kapasitasnya. nggak Lu cukup ya. kan waktu itu aja pas yang baru-baru mulai udah nggak covid nih, yang banyak yang naik busway aja antrinya setengah mampus ini. Belum mumpuni secara kapasitas ya. Iya, belum mumpuni secara kapasitas. Gue yakin banget sih kalau misalkan ketok Palu pun ya hitungan berapa lama lah, paling ada celah-celahnya lagi ntar. Gini, maksud gue gini aja lah, kalau lu pengen biar nggak terlalu macet ya, pemerintah tuh mengkapasitasi kayak satu keluarga nih ya punya kendaraan tuh minimal satu gitu, jangan bukan anjing. Bisa kayak gitu bisa sebenarnya. Ini apa kayak kalau dilihat dari negara luar dan pajak kendaraannya itu gede, makanya orang jadi pada lebih milih naik transportasi umum atau kayak naik sepeda gitu jadinya. Daripada dia beli kendaraan banyak ya kawan. Iya. Iya, udah gitu buat sih mahal katanya kan kalau di luar. Ya tapi kan kita di sini bensin naik aja keluar-keluar. Ya karena di sini masih kehitung murah dibanding luar gitu. Iya. Ya sebenarnya bagi kita kan dengan UMR kita kan juga jatuhnya mahal bensin segitu. UMR kita aja juga naiknya aja susah banget anjing. Tapi tahun ini naik sih. Naiknya juga ngambil goceng kan? Enggak. Nyampe Bekasi bego. Di Bekasi, lu di mana hidup? Enggak sih nyampe. Ya lu mau hidup di Bekasi? Tetap aja nggak nutup anjing. Mau di Kan kalau BBM kan mempengaruhi semuanya anjing. Ya, BBM ya. kalau BBM pengen dinaikin ya, maksud gua pajak kendaraan aja ya digedein. Pajak kendaraan aja digedein. Ya balik lagi harus dibatasin sih. Iya. Ya batasin aja penjualan kendaraan di negara ini. Susah kalau itu. Ayo. Kalau itu susah. Kenapa masalah pajak?
susah. Pajak Pokoknya perusahaan susah. kan, setiap ada penjualan nanti ada pajak Iya, gimana gitu. gitu, pajak pasti belinya. tetap mikirin, negara tetap mikirin itu. Gitu mulu sih Susah. lagian. Ya, dia aja makanya ada itu berbayar kan, pengen dituin jadi duit lagi Iya. anjing. Duit lagi. Ya, tapi jalan berbayar ya berarti secara tidak langsung juga lu mengatakan kalau lu pengen pajak dibesarin, ya jalan berbayar ini juga akan berpengaruh juga dong. Ada dampak positifnya juga dong. Buat ke Ya otomatis orang ogah nih pakai bawa kendaraan pribadi, mendingan naik transportasi umum free. Karena ada berbayar ini, Iya. jalan berbayar. sehari 2 hari kata gue itu oke. Cuma buat sebulan tahun-tahun atau minggu bulan selanjutnya nggak bisa sih. Dan Kalau untuk kayak kecilin volume kendaraan yang lalu lintas di ibu kota ini, ya menurut gua ya itu oke. Okenya tuh karena tumben gue pro anjing. Biasanya Ya kontra. udah sesi lanjut. Iya enggak, karena ya kalau lu pengen gedein pajak. Kalau lu pengen gedein pajak, kalau misalkan lu di rumah nih yang notabene deket-deket mau kemana, iya lu nggak bakal beli kendaraan dong, otomatis lu jalan kaki. Ya, belum tentu juga. Ayo, lu pajak gede, tapi kan kalau misalkan lu ada jalan berbayar, lu hanya di beberapa titik di jalan-jalan besar ibu kota doang yang dikenakan dong. Ya jadi, ya otomatis emang tempat krusial macetnya kan di titik-titik itu, titik-titik yang ditentukan itu loh. Ya otomatis orang-orang yang punya kendaraan nggak bakal ke situ, Jadi mereka akan kayak punya kendaraan untuk jalan ke stasiun atau kayak ke halte busway gitu dong otomatis. Ya lihat aja Kalau lu misalkan itu. pajaknya lu digedein, pajak kendaraan digedein, ya orang-orang untuk jalan ke yang rumahnya jauh dari stasiun, yang jauh dari halte busway, mereka otomatis akan buang dana juga untuk transportasi umum. Sebenarnya kalau pajak digedein ada untungnya untuk negara, karena kita otomatis masyarakat ini bakal menggunakan transportasi umum, address itu jauh atau nggak dekat, ya dong. Pajak gede, Berarti siapa yang mau beli? perpajakan yang naikin pajaknya berarti untuk motor-motor yang apa sih namanya yang udah tahun sekarang dan setelahnya kan. Kalau pembelian ini harusnya jangan. Maksudnya orang pasti bakal kaget ketika dinaikin gitu sih. Ya, mereka tuh pasti tidak akan menggunakan dan tidak akan bayar pajak. Nah itu dia maksudnya ya malah nyengsarin orang lagi, balik lagi dan Itu. bakal ada itu-ituan lagi, keluar lagi pasti. Makin hancur lagi bego. Yuk. Iya. Otomatis kan dampak positifnya gini, kalau misalkan lu naikin pajak nih semua nih. Gede nih. Kayak taruhlah Honda 70 yang lama gitu. Honda 70 yang lama yang notabene pajaknya cuma 100.000 bisa dikenain jadi 10 kali lipat tuh, jadi pajak per tahunnya tuh 1 juta. Nggak ada yang mau beli dong. Iya. Otomatis mereka nggak punya kendaraan dong di rumah. Otomatis mereka kalau misalkan gue pengen ke stasiun buat berangkat kerja, gue pengen ke halte busway buat berangkat kerja, mereka otomatis dari rumahnya mereka akan jalan. Otomatis jasmani mereka akan lebih sehat juga dong. Iya kan, karena mereka mengeluarkan keringat di situ. Nah, abis itu mereka naik angkutan umum, angkot kan kayak di Jakarta kan kayak Jaklingko, itu kan menguntungkan untuk APBD daerah juga dong. APBD, terus iya kan, meningkatkan APBD. Nah, naik angkot untuk ke halte atau enggak ke stasiun. Nah, otomatis mereka kan akan menggunakan transportasi umum yang menguntungkan APBN. Lu menguntungkan APBD karena lu naik angkot. Lu naik transportasi kayak busway atau enggak kereta, otomatis lu akan menguntungkan APBN juga dong. Pokoknya apapun semua dana-dana yang dibayar yang dinaikkan, orang kita pasti belum siap dan Ya, untuk kayak gitu-gitu. kayak contoh kayak Jepang lain-lainnya, terus kayak Kejauhan kita kalau bandingin Jerman. sama sana jauh. ya Kejauhan. tadi Secara lagi sumber daya jauh banget balik lagi dong sama warganya kalau kayak gitu jangan keluar-keluar untuk kalau masalah kemacetan. Lu mempermasalahkan kemacetan nih ke pemerintah, sedangkan lu sendiri nggak mau bergerak gitu untuk lu menggunakan transportasi umum. tadi kan lu bilang dampak positifnya udah, negatifnya berarti apa? Negatifnya ya otomatis kan kayak kita kan biasanya kan pembelian motor, mobil gitu-gitu kan, otomatis pembelian punya kendaraan nih, kita harus punya bahan bakar yaitu bensin kan. Nah, bensin itu akan turun minatnya untuk pembeliannya itu. Pertamina otomatis akan drop. Sama modelnya kayak kalau negara ini pengen
kayak semuanya harus pakai kendaraan listrik, bermotor listrik supaya nggak ada polusi. Ya Pertamina otomatis akan drop karena nggak ada bahan bakar bensin lagi, solar nggak ada. Pasti bukan menciptakan hal baru sih menurut gue. Oh ya, Pertamina akan drop. Iya masalahnya gini loh, Pertamina di sekarang aja nih ya, walaupun udah dikatakan untung masih dinaikin, ya walaupun dinaikin lagi nanti ya dia nih untung tapi dia naikin karena alibinya rugi. Padahal mereka tuh bayar petinggi-petinggi mereka dong yang gede, gaji mereka aja bisa MM-an. Ayo. Nggak, maksud gua rugi dari mana ya kalau Pertamina tuh alibi kayak gitu? Nggak make sense aja sih maksud Ya, gua. iya kan nggak make sense kenapa dinaikin terus mereka tuh bisa bilang rugi. Padahal bensin tuh sebenarnya di pusatnya itu memang kayak contohnya Vivo aja lah jatuhnya. Iya. Vivo lu mesti di-push untuk naik karena ya lu swasta. Biar bisa menguntungkan perusahaan dalam negeri dong. Kayak gitu kan. Ya kalau Pertamina kenapa bilang rugi ya karena mereka bayar petinggi-petinggi mereka tuh lebih jauh. Jatuhnya tinggi lah dengan bayaran tinggi. Gitu loh. Kenapa rugi dan rata-rata untuk kayak apa sih pekerjaan pemerintah tuh PNS segala macam itu gapok mereka tuh di bawah UMR atau enggak gapok mereka yang kecil tapi tunjangan mereka kan yang banyak. Ya kalau mereka ikut ini jadi banyak poin. Iya kan? Gapok mereka kecil nih. Kecil mesti. Iya kan? Gapok mereka kecil. iya. Tapi tunjangan-tunjangan mereka kan yang gede. Gitu. Itu kan gapok mereka kecil yang dihitung dari nilai pajak PPh 21 kan atau pajak per tahun itu kan yang dilihat tuh dari gapoknya. Tunjangan tuh nggak masuk ke dalam hitungan pajak. Iya. Tunjangan tuh nggak masuk. Oke. Ya kalau mau tunjangan-tunjangan itu semuanya diinklusin ke dalam gapok dong. Supaya negara juga untung, otomatis orang-orang yang berpendapatan besar akan mendapatkan potongan per tahunnya itu, Ikut pajaknya besar. juga ikut besar. Nih gini, kayak lu pernah dengar nggak sih ada anggota DPR tuh yang ngomong gini, gaji dia tuh kecil sebenarnya, tapi tunjangan mereka terus ada dana aspirasi apa, dia bisa megang Iya. ratusan. Itu tuh nggak kepotong. Berarti intinya semua tunjangan itu nggak ada potongan kan? Iya. Bersih kan tunjangan itu? Iya. Nah, nih gini. Nah, ini balik lagi ke masalah jalan berbayar dong. Ini kenapa kita keluar konteks jatuhnya. Nggak tahu ini masuk konteks atau enggak sesuai pola pikir setiap orang ya. Gue sih ini udah luar konteksnya gitu. Tapi untuk diterapin jalan berbayar ini tuh dikenakan untuk rakyat-rakyat swasta, rakyat-rakyat kecil. Atau untuk kayak semuanya gitu. Kalau untuk dibilang semuanya, presiden harus itu bayar juga dong. Kalau dibilang semuanya harusnya gitu. Ayo, jenderal lewat situ bayar dong. Jadi nggak ada pengecualian. Nggak ada pengecualian Iya. sama sekali. Kalau memang pengen diterapin kayak gitu nggak ada masalah. Jadi jangan cuma diterapin untuk rakyat-rakyat ke bawah, rakyat-rakyat ya, swasta. ke bawah gitu. Tapi rakyat presiden rakyat. Jenderal termasuk rakyat dong. Ya kan? Intinya semua yang gunain jalan itu. Intinya tuh semua yang gunain jalan itu harus kena juga gitu loh. Ya kalau misalkan untuk diterapin jalan berbayar itu untuk orang-orang menengah ke bawah ya menurut gua nggak adil. Iya. Berarti banyak pro kontra juga sih emang diadain kebijakan kayak gitu ya. Iya. Ya itu dampak positifnya kan yang gue bilang otomatis anggaran akan naik karena masyarakat akan menggunakan nih transportasi umum yang akan menguntungkan APBD dan APBN. Iya. Ya kan? Karena mereka menggunakan transportasi umum. Nah, tapi di sisi buruknya kalau misalkan lo pajak dinaikin, tadi kan lo bilang kan bahas pajak kendaraan nih. Nggak usah lah yang namanya jalan berbayar, pajak kendaraannya aja ditinggiin biar kayak di luar negeri, biar orang tuh males yang namanya punya kendaraan. Ya kan? Oke. Kalau misalnya solusinya untuk dinaikin pajak kendaraan, Pertamina dong drop. Sebenarnya nggak ada bedanya juga sama apa sih namanya keluar pemerintah untuk kita pakai kendaraan listrik dong. Listrik juga apa ya, nggak jadi solusi. Maksud gua kan dari baterainya itu kalau udah nggak kepake kan jadi limbah juga gitu maksud Dan itu gua. pun masih jauh banget menurut gua untuk Iya. semuanya pakai jauh banget. Dan masih. misal baterai itu rusak itu nggak bisa dihancurin gitu, nggak bisa di recycle Iya. juga, nggak ngejawab juga. Ya, makanya itu ya pokoknya tadi tuh balik lagi kalau misalkan lu punya solusi jalan berbayar menurut gua oke. Karena di beberapa titik krusial doang dong.
Kalau lu pengen pajak kendaraan yang digedein, ya berarti Semua harus rata. Semua orang tuh rata dong. Jatuhnya kayak lu di jalan kecil doang lu nggak bisa yang namanya Jam pakai 5, kendaraan. jam 5 sampai jam 10 ya? Iya, dari jam 5 sampai jam 10 doang gitu. Itu jalan berbayar. Jalan berbayar. Jalan berbayar ya. Tapi setelah itu lu nggak ada. Iya, kalau Anjing, misalnya- orang pulang antar berarti pada ini ya jam 11 ke atas ya ntar. ya bisa jadi kayak gitu atau jalan. Buat orang yang nyari-nyari celah gitu kan. Iya, ya bisa jadi kayak Berangkat gitu. sebelum subuh. Orang Indo pinter kok nyari celah. Nyari celah. Bisa jadi kayak gitu. Jadi ya sama jatuhnya kayak lu kalau buat ngindarin macet otomatis lu berangkat lebih awal dan pulang lebih akhir dong. Semisal ini kejadian ya gitu. Ya otomatis nanti jam malam yang akan jadi macet. Ya Untuk gitu doang. Untuk orang-orang yang pulangnya emang malam ya. Gitu. Iya. Otomatis jam malam yang akan macet. Gue tuh kalau misalkan itu dijadiin jalan berbayar, kayak orang yang ngekos lah deket situ atau segala macam. Ya mereka kalau pengen beli apa-apa kayak Indomaret, Alfamart kan bayar dong. Kayak misalkan di jalan Jenderal Sudirman nih, Kuningan kalau enggak Dr. Iya. Satrio gitu. Kan ada jalan-jalan gang kecilnya tuh ya. Iya, karena di situ kan ada gang-gang kecil dan di situ tuh ada otomatis kan bakal ada kos-kosan Iya. dan lainnya. Jadi orang yang kos di situ misalkan dia sewaktu-waktu tuh butuh di jam berbayar itu. Ya kan? Di waktu jalan berbayar itu tuh dia butuh sesuatu dan dia harus ke minimarket. Dia keluarin kendaraan, keluar kena denda dong. Yang harus melewati jalan itu kan. Iya. Ya otomatis kan kayak gitu. Masuknya itu berarti Minusnya juga situ sih kasihan nanti juga. pas bayar pajak motor gitu. Atau Gua pajak mobil Gue nggak gitu. tahu apa mungkin nanti bakal aparat Di-scan kah? atau mungkin nanti bisa jadi itu nggak tahu gue bakal Nah itu dia diterapin sih, kayak itu dia sih bakal di mana di prosesnya. gue nggak tahu itu bakal diterapin gimana atau mungkin aparat akan berdiri satu-satu Scan barcode kan udah lucu. jaga di situ. Kayak tukang parkir gitu. Apakah motor lu nanti ada chipnya gitu kan? Lu Nah, lewat situ kebaca. Itu nih gimana maksud gue ya atau mungkin kayak ada kamera-kamera gitu CCTV yang emang Yang- di tag nih plat nomornya berapa pas bayar pajak tuh Langsung ada kena dendanya atau mungkin aparat-aparat ditetapin di jalan-jalan itu untuk kayak ini ada motor tagih duit. Kalau begitu sih gue nggak mau. Kalau mungkin ada. kayak tilang gitu ya. Kita misalnya nggak tahu kapan nih ya, emang salah gitu kan nggak pakai Iya. helm atau nggak apa gitu. Dan dibayar pas pajak gitu ya. Itu nggak ada Tadi masalah karena kan kita otomatis Memang melanggar di situ memang ya. melanggar dan bayar ke negara dong. Nah kalau misalkan jalan berbayar itu nanti ada aparat-aparat yang di situ, nah itu kita nggak tahu tuh kalau bayarnya secara langsung. Kalau mungkin bayar transfer ke rekening negara, kayak ke rekening bank negara apalah segala Iya. macem gitu ya, Ya. otomatis itu benar masuknya ke negara. Tapi kalau ada juga otomatis oknum-oknum yang memanfaatkan. ya balik lagi ke tilang-tilang biasa. Iya. Ayo. Oknum-oknumnya. Takutnya tuh kayak gitu. Itu dia takutnya kenapa gua bilang negatifnya lebih itu takutnya tuh oknum-oknum kayak gini tuh lebih jadi banyak seruk uangnya gitu maksud gua. Iya makanya Itu dia. juga ya maksud gua kalau emang pengen dipikirin lagi untuk jalan berbayar ini pikirin, cuman ada dampak positifnya yaitu jalan-jalan krusial yang tadinya macet jadi nggak macet. Cuman gimana cara penerapannya dulu nih. bakal jadi apa ya, obrolan yang panjang sih kalau ngebahas Kalau mau gini kan. sampai besok nggak apa-apa kok, gua khusus. Soalnya apa ya, Nggak gue edit ya, gue upload aja. maksudnya anjir. dari jalan aja juga masih kurang lebar gitu kan, sedangkan volume kendaraannya udah terlalu banyak gitu. Berbagai jenis. Misalnya satu apa namanya, satu di kartu keluarga tuh yang punya motor tuh misalkan bapaknya doang nih punya motor bisa 2, ntar anaknya 2, Iya. anaknya lagi Ya misalnya kan punya otomatis ini. kan orang dalam keluarga ada Iya. 4 nih. Ha-ha. Mau itu motornya 10 biji, otomatis kan 4 orang itu yang akan menggunakan. Iya. Enggak motor itu jalan sendiri anjir. Ya memang, maksud gua kan jadi menambah aja gitu volume kendaraan yang ada. Iya volumenya yes, tapi untuk pengendaranya ya misalkan bapaknya doang yang kerja di Kuningan, ya otomatis bapaknya doang yang jalan meskipun di rumah ada 10 biji motor tuh dipakai 1, sisa 9 ya volume kendaraannya nambah tapi motornya itu stuck gitu. Iya, Ya, yang harus dikurangin otomatis bikin anaknya dong. Ini kemarin udah ngurangin orang banyak pas Covid kan. Aduh. Tapi itu masih banget. Aduh.
Soalnya itu ada yang nge-reveal anak lagi. Goblok. Berkorong tapi Gitu ada yang inden, ibaratnya inden aja. Jangan satu-satunya kurangin volume manusianya dong. Nggak bisa lah. Nggak bisa, nggak akan bisa, susah. Mau ada program KB nggak susah. Gas terus. Masih ada orang yang berpikiran kayak dulu. Iya. Banyak anak banyak rezeki. Ya memang. Banyak anak banyak. Kalau lu punya anak nih, banyak nih, taruhlah 10. Bikin YouTube. Enggak, umur 17 suruh nari. Anjing. Langsung didaftarin Gojek semua ya. Wah, Iya. ojol. Apalagi kalau lu jadi PNS ada tunjangan anak, syukur. Hapus lu. Panjang lagi nih. Nggak seberapa anjing tunjangan anak. Iya, cuman kan jadinya banyak juga kan. Kalau yang kayak gitu banyak masalahnya. Kalau pemikirannya banyak kayak orang kayak lu nih, kagak bakal kejawab ini. Tunjangan anak berapa? Kecil, gue Berapa? tahu. Kecil, nggak nyampe 2.000 lah. Iya berapa? Gue nggak nyebutin angka pastinya. 500 ke atas? Iya. Oke, Cuma kalau banyak 500 ke atas. Taruh asumsinya nih 500 pas ya. Tadi dulu. Kalau lo udah mikir, maksudnya, wah bakal banyak nih duitnya. Maksudnya, gak bakal ngejawab Iya. permasalahan yang ini, bakal Iya. warga inian. Iya lagi lu. Enggak, gue cuma pengen itu doang, gue pengen bahas ya. kalau lu banyak anak kan itu banyak kan anggarannya kan buat anak kan kagak bakal sedikit itu anjing. Ya kenapa taruh satu tunjangan anak gitu, yang di mana lu kagak bisa Iya. masuk PPH. Gitu doang gitu. Tunjangan- Lu taruh 500, lu punya 10 anak, lu genjot terus tuh. Nah otomatis Tetep aja. 5 kali 10 tuh Nggak akan 5 menutup, juta buat anjing. tunjangan doang. Rusak aja. Kebutuhan anak gak akan nutup gitu. Sekolah aja SD udah mahal sekarang, Iya. anjing. Ya itu. Ya itu. Kagak Ya bakal udah jadi nutup. swasta aja. Kagak balik modal, swasta mahal juga sekarang. Lalu masuk yang perjasa bayaran per bulannya 200. Lu punya 10 anak, 10-10-nya lu masukin yang perjasa Gak per bulan ngejawab 200. anjing. Itu cuma per Terus bulan lu anak 2 lu juta, jajan? masuk untung 3 juta. Anak lu nggak jajan? Gimana? Bawain bekal. Pakaian sekolah, buku. Ya gini, anak jajan nih seharinya taruhlah goceng. Enggak, bukan Enggak, terus zaman gini lu. kendaraan gimana nih? Anak-anak lu tuh. Kalau sekolah, lu antri 10 naik motor tuh begini. Gue ngontrak deket situ, deket sekolahannya, lu jalannya diri. Lu ngontrak lagi keluar duit. Dia pindah beli di situ. Deh, closing. Closing. Anjing. Kita doang lagi bangsat gue. Musik. Yaudah. Jangan kemana-mana, tetap saksikan terus teman Mil. Maaf kalau kita udah jarang upload, emang dia berduanya yang lagi sibuk semua. Lu yang jarang ada ya. Kontol. Selat gua. Terus kapan gue pernah bilang? Selat gua. Kapan gue pernah bilang nggak ada? Lu gak pernah bilang nggak ada, cuman tindakan lu yang bikin nggak jadi syuting. Iya. Why? Kalau bilang bisa, enggak. Iya, Bisa. Saya? Malah. Yalah, hari-hari kusut gimana mau mulai sih? Iya. Udah tutup ah. Iya, baper. Nggak jadi kan tuh ngebahas lu jadinya anjing. Ya itu. Emang gue kayak gimana sih? Ya udah closing. Udah. Closing. Ya, jangan kemana-mana terus, tetap jangan kemana-mana, tetap saksikan terus temannya Mil ada di channel YouTube kita. Dan Instagram kita @temannyemilinfo. Iya. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe, nyalain loncengnya Betul. untuk terus dapat info-info terupdate Terupdate. tentang kita. Lu pengen kita semua bahas apa? Lu bisa tulis semua di kolom komentar, atau lu pengen kita kritik siapa? Lu boleh tulis di kolom komentar. Gua jamin kita akan ngikutin setiap permintaan kalian semua, meskipun itu kritik om. Jadi kalau misalkan disuruh jilat tai lo mau gitu. Enggak kan kritik anjing. Lu Lucu dan mau. Yahut ya. Kan gue bilang meskipun kalian meminta kita untuk bahas apapun dan kritik siapapun, kita tetap akan ikuti meskipun itu pinggir jurang, karena saya suka untuk bermain di pinggir jurang. Dah. Nah, Ya, yang kemana-mana tetap di temannya Mil. Ini lah sebelumnya dilarang.